Bagaimana siasat atau strategi Anda untuk menghilangkan sifat baper tadi? Saya belum ngerasa, belum dapet feel-nya ini gitu ya. Dengan jawaban-jawaban Pak Andri itu kayak saya udah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan ya wawancara kita pada siang hari ini dengan peserta selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Andriansyah ya. Siapa, Pak? Oke Pak, di sini kita ada tiga pewawancara yaitu saya sendiri, Nur Fadli, kemudian ada yang kedua ada Bapak Ahmad Berisi dan yang ketiga ada Bapak Muhammad Kufron. Gimana Bapak Muhammad Andriansyah, apakah sudah siap? Siapa, Pak? Oke, kalau sudah siap boleh kita mulai ya. Silakan kepada Bapak Muhammad Andriansyah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah, biasa disapa Andri. Saya berasal dari Jakarta. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya memulai pendidikan tinggi saya pada tahun 2011 di jurusan manajemen pada Universitas Tama Jagakarsa, lulus pada tahun 2015. Akan tetapi pada tahun 2014 saya berhasil masuk juga di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada jurusan Komputasi Statistik dan lulus di tahun 2018. Saat ini saya bekerja sebagai ASN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai di pada bagian pengolahan dan diseminasi data. Saya berencana untuk melanjutkan ke Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan pada Universitas Indonesia karena sangat relevan dengan tujuan saya, baik pekerjaan maupun peminatan saya untuk bisa mendukung perumusan kebijakan berbasis data di Kabupaten Manggarai, khususnya pada upaya pengentasan kemiskinan. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Andriansyah. Ini panggilannya apa ini? Andri, Ya, saya Muhammad, biasa disapa Andri, Kak. Andri. Oke, Pak Andri. Mungkin langsung saya mulai aja dari saya terlebih dahulu ya. Baik. Oke, Pak Andri. Kenapa harus S2, Pak Andri? Baik, Bapak. Jadi saat ini saya pada bagian tugas di Badan Pusat Statistik di diseminasi data, Pak. Di mana itu adalah kita melayani data untuk bisa menggunakan data BPS ini dimanfaatkan oleh setiap kalangan, terutama oleh Pemda Manggarai. Nah, saya melihat angka kemiskinan dari secara indikator statistik cukup tinggi di Kabupaten Manggarai ini dan saya tertarik meminati bagaimana kita bersama untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Nah, apalagi dengan adanya target SDGs pada tahun 2030, itu angka kemiskinan ditargetkan sekitar 3,83, sedangkan saat ini Kabupaten Manggarai masih 19%. Oleh karena itu, saya harus bisa berperan aktif sebagai ASN BPS untuk membantu Pemda merumuskan kebijakan agar pengentasan kemiskinan di wilayah saat ini saya bekerja lebih baik. Saya belum mendapatkan ilmu dengan kebijakan publik ini. Oleh karena itu, saya berharap saya bisa melanjutkan pendidikan S2 ini untuk bisa menggali ilmu lebih banyak di sektor kebijakan publik untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan mencapai target di tahun 2030 begitu, Bapak. Oke, baik. Eh, Seberapa yakin Anda ini ketika nanti sudah dikasih kesempatan S2 ini bisa dengan tujuan yang begitu banyak tadi ya, seberapa yakin Anda bisa menjalankan atau mencapai tujuan Bapak tersebut tadi dengan baik, Pak? Baik, Bapak. Keyakinan saya, insya Allah 100% yakin karena saya telah menuliskan rencana kontribusi yang bisa saya akan lakukan ketika saya sudah mendapatkan studi bersama nanti teman-teman di pegawai BPS Kabupaten Manggarai juga berkolaborasi dengan Pemda. Saya yakin
target yang saya sudah tuliskan dalam rencana kontribusi yaitu pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini sesuai dengan berdasarkan ketentuan dari Tuhan. Insya Allah saya bersama pegawai juga berkolaborasi dengan Pemda bersama-sama untuk bisa menurunkan angka kemiskinan yang menjadi targetnya, Bapak. Oke, Bapak apakah sudah menikah? Alhamdulillah sudah, Bapak. Hmm. Untuk anak ada, Pak? Saat ini saya dikaruniai satu putri, Bapak. Oke. Nanti untuk rencana studi ini di Universitas Indonesia, Pak ya? Benar sekali, Bapak. Apakah sudah ada persetujuan dari keluarga? Alhamdulillah saya mendapatkan dukungan penuh baik dari keluarga batih saya maupun keluarga besar. Jadi saat ini saya berdomisili di tempat keluarga istri. Jadi saya mendapat dukungan support penuh dari bapak mertua, ibu mertua juga dari istri saya sendiri begitu, Bapak. Berarti nanti kalau misalkan kuliah di UI, istri dibawa ke Depok atau masih tetap di Nusa Tenggara nih, Pak? Baik, Bapak. Saat ini istri saya juga bekerja yang sama dengan saya, yaitu sebagai PNS di BPS Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, agak sulit untuk bisa secara regulasi saya dibawa ke tempat tugas belajar saya nanti di Depok nanti. Nah, tapi saya sudah mendapatkan perestu dari bapak mertua bahwa selama nanti saya studi itu istri saya dan anak saya akan di bawah pengawasan bapak mertua saya sehingga saya pun langsung bisa fokus untuk studinya Bapak. Seperti itu. Kemudian dari instansi Bapak sendiri, bagaimana? Apakah mendukung atau ada yang memberatkan? Alhamdulillah Bapak, saya mendapatkan respon dan dukungan dari atasan langsung saya di Kabupaten Manggarai dengan beliau telah memberi rekomendasi dan juga menyampaikan eh, persetujuan agar bisa diteruskan hingga BPS pusat karena instansi saya adalah instansi vertikal di mana keputusan setiap pegawainya itu dari pusat gitu Pak. Saya sudah mendapatkan rekomendasi dari Pusdiklat BPS sehingga saya secara birokrasi sudah bisa dikatakan jika lolos itu mendapat tugas belajar gitu Bapak. Oke, baik Pak ya. Berarti sudah sepakat ya. Dari instansi Bapak juga sudah mendukung, dari keluarga juga sudah mendukung. Nah, Siap sekarang Bapak. dari diri Bapak sendiri ini, Mm-mm. seberapa persen atau seberapa mungkin ya Bapak merasa bahwa Bapak itu layak untuk mendapatkan beasiswa dari S2 LPDP ini? Baik Bapak. Jadi saya mengambil beasiswa LPDP ini karena saya melihat bukan hanya sekedar penyedia dana dari LPDP ini, tapi saya melihat LPDP adalah suatu ekosistem strategis yang bisa mendorong setiap putra-putri bangsa menjadi future leader yang akan membawa kemajuan di bangsa ini. Dengan nilai-nilai LPDP yang begitu relevan dengan keseharian saya merasa di LPDP ini bisa menjadi sponsor, bukan hanya sponsor tapi juga menjadi pembelajaran bagi saya, sebuah tuh ekosistem untuk saya bisa berkembang lebih lebih ke depannya. Selain dari LPDP yang begitu bagus, juga dari awardee-awardee-nya yang begitu aware sehingga kita bisa berkolaborasi untuk bisa memajukan perkembangan manusia di Indonesia ini, Bapak. Oke, kalau saya lihat dari keyakinan Bapak ini udah sangat yakin sekali ini. Tapi sejauh mana persiapan yang Bapak lakukan selama ini sampai di tahap ini untuk mempersiapkan segalanya, Pak? Baik, Bapak. Perjalanan saya untuk bisa menempuh pendidikan S2 itu dimulai sejak tahun lalu, di mana di tahun 2024 saya mulai
mengikuti seleksi perguruan tinggi yang dimana saya tujuan saya adalah Universitas Indonesia. Saya belajar keras untuk bisa mengikuti seleksi ujian masuknya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan LOA. Kemudian saya juga melihat persyaratan yang dituliskan oleh LPDP, salah satunya adalah tes TOEFL, dan saya sudah mengikutinya dan mendapatkan skor yang lumayan bagus. Kemudian dalam mempersiapkannya, saya juga sudah mengkontak eh, dosen atau profesor ahli di MPKP UI. Itu karena di sana terdapat profesor yang bernama Teguh Dartanto, seorang dekan dan juga ketua klaster penelitian di LPEM UI yang sangat meminati tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia. Dan itu sangat relevan sekali dengan peminatan yang saya ingin terapkan di Kabupaten Manggarai. Kemudian saya sudah mempelajari kurikulum dan saya hanya menemukan MPKP UI yang sangat relevan dengan peminatan dan pekerjaan saya, di mana terdapat mata kuliah satu yang ingin saya pelajari, yaitu kebijakan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Nah, saya harap dengan saya mendapat ilmu dari sini, dengan mempelajari mata kuliah ini, saya bisa terapkan, implementasikan di Kabupaten Manggarai. Mungkin seperti itu persiapan saya, Bapak. Oke, sudah matang berarti ini Bapak ya. Siap, Eh, Bapak. Mungkin terakhir dari saya Pak. Dari sekian tadi yang sudah Bapak persiapkan, ada nggak kemungkinan hal yang menurut Bapak itu bisa menjadi kendala atau yang Bapak khawatirkan itu bisa menghambat karir atau juga kuliah Bapak nanti kalau memang terpilih? Baik, Bapak. Eh, Kendala mungkin dari hal sisi teknis administrasi sih, Pak. Jadi, saya punya pengalaman tentang saya dalam menyusun permohonan usulan tugas belajar kepada eselon 2 di wilayah saya. Itu saya terkendala teknis karena adanya satu klausa yang saya kurang memahami lebih lanjut. Jadi, dari persiapan saya itu yang menjadi kendala mungkin adalah sisi hal teknis administrasi yang saya masih belum terlalu paham akannya. Oleh karena itu, saya ketika dalam melihat suatu persyaratan administrasi, itu saya coba untuk menanyakan ke yang ahlinya, yaitu atasan langsung ataupun teman yang sudah senior di eh, bidangnya, agar bisa menjadi panduan untuk saya menyelesaikan permasalahan administrasi itu, Bapak. Oke, itu kan eh, yang sudah berjalan Pak ya, atau yang sudah Mm-mm, pernah. Tapi yang Bapak perkirakan atau memungkinkan nanti ketika Bapak S2 katakanlah seperti itu, mm-mm. oh bisa menjadi hambatan atau kendala dengan tujuan-tujuan yang Bapak sampaikan tadi begitu. Eh, Mungkin kendala yang ada adalah kita penyesuaian dari adaptasi, di mana saat ini saya hanya bekerja, sudah lama tidak melakukan pendidikan secara formal. Mungkin pembiasaan itu yang harus saya bisa apa namanya ya adaptasikan, perubahan pola waktu yang saya sudah susun keseharian dalam bekerja dan nanti kemudian akan menjadi bersekolah. Nah, terlebih lagi dari sisi wilayah yang selama ini saya bersama istri di Kabupaten Manggarai, kemudian nanti saya apa namanya di keluarga di Jakarta, itu mungkin menjadi suatu kendala nantinya dan saya akan siasati dengan eh, mencoba terus komunikasi dengan keluarga yang ada di Manggarai dan terus sebagai kepala keluarga memberikan atensi perhatiannya. Mungkin itu Bapak dua kendala dalam nanti yang akan saya hadapi di kuliah. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Bisa dilanjut dengan pewawancara kedua dari Bapak Ahmad atau Bapak Muhammad Lukman dulu. Silahkan. Baik, terima kasih Oh, yang punya Pak Fadli. Eh, Pak Andri, benar ya? Kita Iya, panggil benar Pak Bapak. Andri. Bagaimana sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Pastikan dalam kondisi sehat, dan tidak ada hal yang mengganggu Anda. Ya, Eh, Pak Andri ini lulusan mana Pak Andri? saya lulusan dari
perguruan tinggi kedinasan Badan Pusat Statistik, Pak. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Hmm. Kalau saya lihat CV Anda, ternyata Anda S1-nya 2 kali ya. Bagaimana itu? Tolong ceritakan. Bisa-bisanya dua kali S1 kemudian dengan jurusan yang berbeda. Siap, Bapak. Apakah pernah ragu dengan jurusan pertama atau bagaimana? Silakan diceritakan. Nah, jadi ini dimulai ketika saya masih dalam bangku sekolah menengah atas SMA. Itu saya sangat menginginkan untuk bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi kedinasan STIS, di mana STIS ini adalah suatu perguruan tinggi kedinasan yang sesuai dengan passion saya. Jadi di sana saya bisa lebih mendalami pelajaran yang saya sukai, matematika seperti itu, Pak. Akan tetapi pada tahun 2010 itu saya belum rezekinya hingga setiap tahun saya mencoba, tapi masih Tuhan belum berikan jalan hijau saya ke STIS. Nah, jadi di 2010 itu saya mengalami masa sulit di mana saya lulusan SMA tapi saya gagal dalam perguruan tinggi kedinasan. Nah, pada tahun 2011 dengan dibiayai oleh kakek saya mencoba bangkit dan mengikuti arahan dari kakek untuk bisa kuliah salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Nah, tapi ya setiap tahunnya saya terus mencoba seleksi masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan baru diterima di tahun terakhir saya bisa mendaftar tahun 2014. Nah, sementara 2015 itu saya lulus sebagai S1 manajemen. Itu jadi ada 1 tahun saya beririsan kuliah 2 kali di dua tempat gitu, Bapak. Jadi pagi saya di STIS, sorenya di kampus karena saya sangat mengapresiasi usaha kakek saya dalam membiayai saya di S1 ini. Juga di semester 7 itu pelajaran mata kuliah itu hanya sedikit dan fokus di skripsi sehingga saya bisa mengatur waktu sehingga terjadilah 2 tempat saya berkuliah begitu, Bapak. Baik, berarti awal Anda kuliah di jurusan manajemen ya. Ya, Bapak. Tapi Anda ada peminatan untuk berkarir di manajemen, ada nggak? Kalau waktu itu saya sambil juga bekerja di staf administrasi di suatu bimbingan belajar Nurul Fikri sebagai staf administrasi. Jadi dengan saya mengambil jurusan manajemen dan juga saya di pekerjaan itu sangat relevan sekali. Nah, tapi saya tetap dalam komitmen saya untuk bisa mewujudkan mimpi untuk berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, jadi manajemen itu saya ambil karena satu sisi saya posisi bekerja waktu itu. Nah, kemudian di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, saya coba mendalami ilmu yang sedang hits waktu itu ya, komputasi statistik. Dan harapannya saya bisa mengenal dari teknologi segala macamnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Berarti, wah, keren ya Anda ya ternyata ya. Bisa kuliah bisa menghadapi 1 tahun dengan kampus yang beririsan ataupun jadwal kuliah yang beririsan. Eh, dari kedua jurusan itu, saat ini Anda lebih tertarik yang mana? Komputasi statistik atau manajemen? Apakah Baik, Anda Bapak. eh, apakah Anda apakah Anda nggak tertarik lagi dengan manajemen ataupun di jurusan yang kakek Anda itu pernah rekomendasikan dan mengapa? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, ketika saya mulai berkarir di Badan Pusat Statistik, saya ditempatkan pada eh, bidang tugas, divisi tugas di pengolahan dan diseminasi data. Nah, sehingga saya lebih memanfaatkan jurusan komputasi statistik dalam pengolahan, processing data, dan analisisnya. Kemudian saya lebih tertarik peminatannya di bagian diseminasi data, Pak. Jadi saya sebagai petugas pelayanan data kantor yang mendiseminasikan data kepada pengguna data, khususnya kepada Pemda, di mana ini membutuhkan bidang major kebijakan publik, Pak. Sehingga saya lebih tertarik saat ini
untuk bisa mendalami rumpun kebijakan publik. Akan tetapi saya tidak melupakan dua jurusan yang telah saya miliki sebelumnya, di mana komputasi statistik ini saya terapkan dalam pengolahan data dan analisisnya, kemudian ilmu manajemen untuk bisa mengatur segala sesuatunya. Nah, akan tetapi karena saya lebih banyak terlibat di diseminasi data, bagaimana membicarakan data yang sudah dihasilkan BPS untuk bisa dimanfaatkan kepada pengguna data, terutama dari kalangan Pemda dalam merumuskan dan evaluasi kebijakan berbasis data. Jadi saya saat ini lebih fokus untuk bisa mendalami ilmu kebijakan publik untuk bisa membantu begitu, Bapak. Baik, sangat menarik penjelasannya. Pak Andri, eh, Anda ini tujuan kampus UI ya, Siap, Bapak. Universitas Indonesia. Apa yang Anda ketahui tentang UI? Baik, Pak. Universitas Indonesia ini terutama saya sangat meminati di jurusan di jurusan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Jadi yang saya ketahui, saya berfokus untuk lebih menggali di jurusan yang saya akan tuju ini. Bahwa MPKP UI dulunya dia bernama Magister Perencanaan Kebijakan Publik. Jadi disingkatnya MPKP. Nah, ini didirikan di tahun reformasi 98 oleh Ibu Kementeri Keuangan kita. Jadi Ibu Sri Mulyani yang mendirikan MPKP UI ini, yang diharapkan yang menjadi mahasiswanya itu lebih banyak praktisi yang langsung bisa menerapkan kebijakan di Indonesia. Nah, jadi saya sangat tertarik dengan sejarah latar belakang MPKP UI ini, sehingga saya coba lebih terus menggali informasi di dalamnya. Nah, pada saat ini MPKP UI terdiri dari 54 SKS, Bapak. Sebelumnya, menurut informan teman saya yang sudah berkuliah terlebih dahulu, itu hanya 40-an SKS. Akan tetapi, dimulai sekarang, MPKP UI ini menjadi 54 SKS, di mana 22 SKS diantaranya itu untuk persiapan tugas akhir. Nah, jadi saya sangat tertarik dengan kurikulumnya karena sangat relevan dengan pekerjaan dan peminatan saya, di mana juga selain ada mata kuliah tentang pengentasan kemiskinan, ada juga mata kuliah tentang pengolahan dan analisis data kuantitatif. Dan juga ada mata kuliah data science untuk kebijakan ekonomi. Dan ini sangat relevan sekali dengan keseharian saya bekerja. Selain itu juga di MPKP UI terdapat fasilitas pusat sumber belajar di mana itu adalah satu gedung yang berisikan pustaka-pustaka referensi eh, ekonomi dan perencanaan publik yang begitu sangat mumpuni dan sangat mudah diaksesnya, sehingga itu yang menjadi motivasi saya untuk bisa berkuliah lebih lanjut di UI khususnya di MPKP, Bapak. Baik, sangat menarik. Dari jawaban Anda yang tadi paparkan, Anda dapat data dari mana? Ataukah Anda tadi disebutkan dari teman Anda yang sudah mendahului, atau Anda mendapatkan informasi dari yang lainnya juga? Saya juga mencarinya itu selain dari informan teman saya atau kakak kelas senior yang sudah mendahului, kuliahnya sama di MPKP UI. Saya juga menggali dari media sosial MPKP UI, terus juga dari website resmi MPKP UI, Bapak. Jadi dari sana itu terdapat informasi kurikulum, dosen, dan juga kontak dosen yang bisa saya lakukan pendekatan. Baik, boleh Anda ceritakan penelitian Anda di studi S1 Di dari studi, dua prodi tersebut? oh baik Bapak. Karena memang dua prodi ya, atau dua Ya, kampus. Silakan mungkin saya diceritakan. mulai dari yang terakhir dahulu di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, bahwa saya meneliti waktu itu karena saya basicnya adalah jurusan komputasi. Saya mencoba untuk membuat sistem informasi di perpustakaan tempat saya berpendidikan, Pak, di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Saya melihat bahwa belum adanya platform yang mudah diakses setiap mahasiswanya, sehingga saya menginisiasi untuk membuat sistem informasi perpustakaan berbasis Android. Karena waktu itu eh, mayoritas
mahasiswa di STIS, begitupun juga dosennya menggunakan eh, operation system Android, sehingga saya mencoba untuk membuat aplikasi itu dengan inovatifnya terdapat QR code di setiap bahan pustaka yang bisa di-scan dan langsung bisa dipinjam pada saat itu juga tanpa perlu lagi mengisi secara manual. Nah, kemudian pada tahun 2015 saya meneliti di kampus saya yang satu lagi, manajemen, meneliti tentang analisis keuangan di beberapa perusahaan rokok, Pak. Nah, jadi saya melihat bagaimana kondisi keuangan baik secara turnover jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya. Hal ini bisa sebagai referensi dan untuk pemangku kepentingan di perusahaan itu juga sebagai investor yang melihat potensi investasi di perusahaan rokok itu, Bapak. Kiranya begitu, Bapak, yang saya teliti pada saat saya berkuliah dahulu. Baik, di sini dituliskan IPK Anda di manajemen 3,63 ya. Iya, Bapak. Kemudian di Politeknik Statistika 3,15. Eh, Kira-kira mengapa tidak 3,63 gitu, seperti yang di komputasi statistik? Ya, Baik, kendalanya apa? baik, Bapak. Eh, jadi di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik itu eh saya apa namanya berkuliah bersama dengan orang-orang yang lebih expert bersama saya di kelas, Pak. Jadi yang pertama persaingan. Jadi saya mungkin bisa dibilang kalah pintar begitu, Bapak. Tapi saya coba mengimbangi karena memang pelajaran di kampus kedinasan dengan kampus swasta itu apalagi beda jurusan, itu cukup membuat saya lebih ekstra lagi belajar. Nah, akan tetapi saya cukup bangga dengan diri saya dengan apa namanya banyaknya orang-orang pintar di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, saya bisa mempertahankan IPK saya di setiap semesternya itu di atas 3, meskipun nilai akhirnya adalah 3,15, tidak seperti sebagus kuliah saya sebelumnya. Nah, mungkin yang pertama itu satu persaingan, yang kedua eh saya apa namanya Pak ya? eh Mengimbangi juga menselipkan perkuliahan saya di STS ini dengan berbagai kegiatan organisasi. Karena kalau di waktu kuliah manajemen saya imbangi dengan bekerja untuk mendapatkan uang, tapi di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik saya menyelipkan selain berkuliah saya juga aktif di organisasi dan lumayan banyak. Jadi eh, kendala saya juga di waktu untuk belajar dan juga berorganisasi, Bapak. Mungkin itu dari saya. Baik, itu jelas dari latar belakang pendidikan Anda ya. Kemudian Anda sekarang akan kuliah lagi di Universitas Indonesia, yang mana pasti peraturan akademik ataupun penelitian akhir pasti lebih ketat daripada yang Anda sebelumnya. Eh, Bagaimana dengan rencana tesis Anda, rencana penelitian Anda? Apakah ada keterkaitan dengan judul skripsi Anda pada S1 dulu atau bagaimana? Kemudian apakah sudah ada dosen yang dijadikan sandaran Anda yang kemudian mungkin bisa berpotensi menjadi pembimbing Anda? Baik, Bapak. Eh, jadi karena ini berbeda jurusan ya, berbeda major, tentunya relevansi antara penelitian saya di skripsi sebelumnya itu mungkin tidak ada, Bapak. Karena di penelitian sebelumnya saya tentang analisis keuangan, kemudian pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan. Nah, kemudian di rumpun yang sekarang akan saya tuju di Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ini, saya lebih pada rumpun kebijakan publik, Pak. Jadi, tesis rancangan penelitian saya nantinya adalah output rekomendasi kebijakan untuk bisa saya teliti tentang kemiskinan di wilayah tempat saya bekerja, Bapak, di Kabupaten Manggarai. Nah, untuk dosennya,
saya sangat mengharapkan bisa kesediaan nanti yang sudah saya hubungi Bapak Dekan, Bapak Teguh Dartanto yang sangat spesialis di kemiskinan multidimensi di Indonesia. Saya harap beliau bisa membimbing saya nantinya dalam penelitian ini untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Nah, rencana tesis saya nantinya akan menggunakan pembaruan inovatif, yaitu memaksimalkan DTSEN, Pak. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, di mana DTSEN ini saat ini sedang dilakukan pemutakhiran datanya oleh Kemensos bersama BPS untuk bisa nanti apa namanya data sosial ekonomi setiap masyarakat itu bisa diketahui. Jadi saya akan teliti pemanfaatan DTSEN ini untuk program pengentasan kemiskinan dan akan saya evaluatif oleh data Susenas sebagai kegiatan penghasil angka kemiskinan. Begitu, Bapak. Baik, berarti sudah ada rencana ya. Dan Iya, Bapak. saya lihat dengan penjelasan Anda sudah konkret. Ini pertanyaan terakhir. Eh, apakah Anda yakin akan selesai pada tepat waktu? Berapa besar keyakinan Anda? Baik, Bapak. Eh, ketika berdasarkan pengalaman saya yang sudah studi di dua tempat meskipun jenjang S1, saya berhasil menyelesaikan kedua studi saya secara tepat waktu. Jadi saya pun yakin 100% insya Allah bisa menyelesaikan Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan ini di UI dengan tepat waktu juga. Dengan skala beban mahasiswa 54 SKS, itu saya sudah mengatur pembagian di setiap semester saya akan mengambil jurusan apa dan peminatannya apa agar bisa sesuai dengan rencana yang saya sudah tuliskan begitu Bapak. Ditambah lagi fasilitas dan dosen di MPKP juga terbuka dan welcome kepada mahasiswanya dalam berdiskusi membahas itu yang juga membuat saya yakin bisa menyelesaikan studi 100% Bapak tepat waktu. Baik, Anda tertulis di sini tahun lulus 2018 ya. Iya Bapak. Jadi 2019 ke sini Anda jadi PNS itu. Iya benar Bapak. Hmm, Dari kurun waktu tersebut, apakah Anda bisa memulai pembiasaan dengan dunia kampus, sedangkan lama sudah tidak di kampus? Iya Bapak. Jadi selama bekerja di BPS itu pun saya banyak mengikuti kelas-kelas untuk bisa menambah kapasitas pembelajaran saya Pak. Jadi saya ikut micro teaching, terus micro learning, nah, sehingga dengan platform apa media pembelajaran yang banyak sekarang ini, saya pun juga tetap melakukan apa kayak macam kelas gitulah Pak ya. Jadi untuk adaptasi mungkin tidak terlalu lama dari dunia kerja ke dunia pendidikan. Insya Allah saya bisa untuk bisa mengimbanginya gitu Bapak. Baik, dari penjelasan Anda, disimpulkan Anda orangnya walaupun sudah belajar, walaupun sudah bekerja, walaupun sudah punya jabatan, tapi Anda ingin tetap bertumbuh ya. Tapi Anda Benar yakin ya sekali. ketika menjalani S2, jika diterima, tetap akan lebih bertumbuh lagi ya. Siap Bapak, karena sesuai dengan nilai LPDP kesempurnaan, jadi saya mengharapkan menjadi insan di sebagai ASN di BPS yang bisa sempurna dalam hal pekerjaan ataupun secara akademiknya begitu Bapak. Oke, baik, sangat menarik. Nah, mudah-mudahan berhasil ya, Siap Bapak. Pak Andri, dan menjadi generasi Indonesia yang membanggakan. Terus selanjutnya kami serahkan ke pewawancara ketiga. Silakan. Baik, terima kasih eh, Mas Andri. Sehat, Selamat siang. Mas? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah sampai pada tahap substansi ini. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Mas Andri, Mm, Siap Bapak. kalau seandainya pada percobaan kali ini Anda tidak lolos dalam seleksi substansi LPDP, apa yang akan Anda lakukan? Baik Bapak. Jadi
saat ini kan saya sebagai ASN di Badan Pusat Statistik yang tentunya memiliki regulasi untuk mengatur pegawainya juga di tugas belajar ini, Pak. Setiap pegawai yang melanjutkan pendidikan. Nah, jadi di wilayah saya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada satu kebijakan pimpinan di mana ketika ada pegawai yang mengajukan tugas belajar itu gagal, maka dia harus eh, mengantri 2 tahun lagi untuk bisa melakukan proses tugas belajar berikutnya. Jadi, ketika saya mengalami kegagalan di percobaan sekarang, maka saya bisa mendaftar untuk pendidikan tingginya itu 2 tahun kemudian. Nah, selama 2 tahun ini tentunya saya harus bisa lebih sabar menunggu. Kemudian saya lakukan introspeksi dan evaluasi dari kegagalan saya, apa penyebabnya dan juga gimana cara perbaikannya. Dan diharapkan 2 tahun kemudian saya sudah menjadi pribadi yang lebih tumbuh, lebih tangguh dan bisa lulus terutama di beasiswa LPDP yang saya minati ini, Bapak. Baik. Jadi tetap akan terus mencoba kembali ya, tidak Ya, tidak menyerah ketika tidak lolos. Baik, Mas Andri, selama proses bekerja maupun tadi kuliah juga ya di dua tempat, ada tidak suatu masalah ya atau suatu kondisi di mana kemudian masalah itu menjadi sebuah pembelajaran dan kemudian itu jadi sebuah prinsip dari diri Mas Andri sendiri. Barangkali hal itu bisa diceritakan kepada kami. baik Bapak. Tentunya kita dalam menjalani keseharian, terutama dalam beraktivitas eh, pendidikan ataupun bekerja, mengalami suatu hal yang baik dan buruk ya. Jadi tidak selalu hal-hal baik yang kita dapatkan ataupun juga hal-hal buruk yang kita dapatkan. Nah, pernah sekali eh, di tahun 2011 itu adalah memorial sekali bagi saya karena itu adalah tahun menurut saya adalah tahun kesedihan saya, keterpurukan ketika saya setelah lulus SMA tapi gagal dalam melanjutkan pendidikan di ketiga eh, kampus yang saya tuju waktu itu. Karena saya dari lulusan terbaik SMA, tapi waktu itu tidak mendapatkan kampus yang saya tuju. Kemudian saya bangkit dari situ, dari pengalaman tersebut saya coba untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi dalam menghadapi masa sulit, masa kegagalan, sehingga saya terapkan itu dalam berkuliah. Berkuliah pun itu tidak selamanya lancar, Bapak. Tentunya saya pernah mengalami kendala, terutama di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, di mana waktu itu saya sedang menghadapi sidang dan saya itu terlambat untuk menyerahkan draft kepada dosen pembimbing karena itu tadi yang saya pernah bilang di awal apa teknis administrasi yang saya belum terlalu paham dalam memahaminya begitu. Nah, jadi saya ada sedikit keterlambatan dalam menyerahkan sidang draft itu yang berpotensi saya tidak bisa sidang waktu di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, tapi saya coba menyikapinya dengan baik karena dengan pengalaman sebelumnya itu dalam mengatasi masa sulit, dalam masa kegagalan dan ketertekanan, saya coba berpikir lebih dingin lagi, saya coba pendekati ke Kaprodi, ke dekan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan harapannya itu berjalan dengan baik, Bapak. Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Begitupun juga di dunia kerja. Tentunya ada masa-masa kita harus menghadapi, terutama di divisi saya tentang pelayanan, apa namanya, pengguna data, pengunjung yang datang itu bermacam-macam karakteristiknya. Tentu saya menyikapinya dengan profesional, sebagaimana 3S menjadi moto di pelayanan, sapa, senyum, salam. Itu yang saya terapkan. Sehingga meskipun bagaimana modelnya pengunjung data itu, saya juga melayaninya dengan baik. Meskipun ada juga eh, harusnya tuh saya bisa marah begitu, tapi saya tahan untuk bisa menyikapi pelayanan data di BPS yang baik begitu, Bapak. Oke, baik. Kenapa? Lalu bagaimana Anda meregulasi emosi ketika menghadapi suatu permasalahan dalam kerja maupun mungkin di masa-masa studi dulu di S1?
Baik, Bapak. Jadi untuk mengendalikan emosi itu saya lakukan dengan cara saya merenungi dan mengingat kembali kegagalan terbesar saya, masa-masa sulit saya, dan di mana pada saat itu saya yang belum sepadan sekarang ini ya. Jadi diri saya yang dulu saja bisa mengatasinya dan itu menjadi bayangan saya, motivasi saya, maka diri saya yang sekarang pun juga pasti bisa mengatasi permasalahan yang ada yang saat ini terjadi begitu Bapak. Jadi yang pertama adalah merenungi dan mengingat kembali perjalanan hidup saya dan kemudian saya mendekatkan diri kepada keluarga, kepada orang-orang dan menceritakan eh, kejadian yang apa adanya ini. Dan saya mengharapkan insight dari mereka itu menjadi jalan solusi untuk bisa keluar untuk mengendalikan emosi saya, begitu Bapak. Oke. Saya lihat di CV Anda menuliskan bahwa Anda terkadang suka merasa baper begitu ya. Siap Nah, Bapak. kemudian saya tanya, bagaimana tadi Anda meregulasi emosi itu? Dan di S2 ini nanti akan banyak sekali ya tekanan-tekanan belajar, baik itu mungkin dari tugas, baik itu juga dari lingkungan pertemanan. Bagaimana siasat atau strategi Anda untuk menghilangkan sifat baper tadi? Atau spesifik baper yang seperti apa yang Anda maksud ini? Baik Bapak, jadi baper itu kan singkatan bawa-bawa perasaan nih. Jadi dalam suatu situasi, eh, saya tuh terkadang eh, ada perasaan dalam yang ngebatin gitulah ceritanya. Nah, spesifik yang saya tuliskan karena saya adalah eh, mahasiswa tertua di satu angkatan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik karena tadi saya sudah ceritakan di awal perjuangan saya mendapatkan bisa masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ini hanya bisa di tahun terakhir saya bisa mendaftar yang membuat saya adalah eh, mahasiswa tertua itu saya sedikit baper ketika ada mahasiswa lain atau teman saya yang juga sekarang saat ini bersama-sama bekerja menyinggung dengan batasan usia begitu Bapak. Nah, jadi saya siasatinya dengan sedikit berguyon, bercanda agar sekat itu cair dalam suasana. Dan ini saya juga akan terapkan dan saya sudah seperti yang Bapak bilang meregulasikannya ya. Jadi ketika ada sesuatu keadaan yang membuat saya bisa baper, saya kondisikan diri saya melihat dari sudut pandang yang positif begitu Bapak. Jadi tidak perlu terlalu mendalami bapernya itu sehingga membuat saya nanti terpuruk, tapi saya coba lakukan pendekatan human kepada masyarakat sekitar untuk bisa mencair sekat suasananya begitu Bapak. Oke, baik, Mas Andri, Anda hari ini sudah berkeluarga ya dan juga sudah pun dikaruniai seorang putri. Putra atau Mm-mm. putri tadi ya? Putri Bapak. Baik. Lalu nanti jika Anda lanjut studi, Anda pindah ke UI atau sekitaran Jakarta atau sekitar Depok begitu. Lalu bagaimana Anda meyakinkan putri Anda agar bisa ditinggal? Karena kan tidak mungkin ya putri Anda dibawa, sedangkan Anda tadi bilang juga istri juga sebagai pegawai negeri di sana dan untuk proses perpindahan juga akan rumit. Bagaimana Anda meyakinkan putri Anda lalu kemudian ditinggal selama masa studi kurang lebih 2 tahun ini? Baik Bapak. Jadi saat ini putri saya berusia 3 tahun. Eh, tahun ini dia akan berusia 4 tahun. Akan tetapi saya melihat perkembangan putri saya ini sudah lebih baik dan juga lebih pandai dan mengerti dalam situasi apapun yang ada selama masa dia tumbuh. Jadi untuk bisa meyakinkan putri saya, tentunya saya akan melakukan atensi lebih banyak kepada putri saya bahwa ini karena putri saya masih kecil, tentunya dengan apa namanya pendekatan orang tua ke anak yang berusia 3 tahun. Nah, saat ini putri saya ini bisa mengerti keadaan. Saya harapkan ketika nanti saya sudah melaksanakan studi, putri saya bisa secara mandiri dia bersama ibunya juga itu memahami keadaannya begitu, Bapak.
Oke, baik. Mas, mungkin banyak ya cerita-cerita yang Anda hari ini simpan dan mungkin itu jadi suatu pembelajaran. Boleh tidak berbagi kepada kami pegangan hidup Anda atau satu hal yang kemudian itu jadi sebuah pelajaran penting bagi Anda? Barangkali bisa di-share kepada kami. Baik, Bapak. Apa namanya, tokoh inspirasi dalam hidup saya tentunya berasal dari sekitar saya, keluarga terdekat saya, yaitu almarhum kakek saya sebagai sosok yang mengayomi saya dari mulai saya kecil hingga saya seperti sampai saat ini. Beliau pernah berpesan kepada saya bahwa berpendidikanlah, kamu bersekolahlah lebih tinggi dan juga untuk berbakti kepada negara. Jadi meskipun beliau adalah lulusan sekolah rakyat, tapi beliau bisa mengabdikan sebagai PNS hingga 30 tahun. Itu yang menjadi inspirasi saya untuk bisa bersekolah lebih tinggi dan juga mengabdi pada negara. Oleh karena itu, saya bisa masuk di Badan Pusat Statistik yang sesuai instansi pemerintah passion saya ini. Itu adalah suatu kebanggaan dan saya bisa mengikuti pesan dari kakek saya. Karena itu merupakan kompas hidup saya pada saat ini, Bapak. Seperti itu. Anda sepertinya punya kelekatan emosi yang sangat kuat dengan sosok kakek. Apa kenangan apa yang sangat berharga bagi Anda dengan seorang kakek? Baik, Bapak. Jadi kenangannya itu adalah eh, saya sehari-hari hidup bersama kakek nenek saya. Karena orang tua, ayah bunda saya itu bekerja di luar kota. Jadi saya bersekolah mulai dari SD sampai SMA itu bersama bimbingan kakek saya. Nah, itu beliau sangat keras bahkan kepada setiap anak-anaknya. Anak beliau yaitu paman bibi saya berjumlah 11 dan saya adalah cucu pertama beliau. Nah, ini yang membuat saya bisa seperti setangguh sekarang karena didikan beliau yang membuat mengatur hidup saya untuk tetap terus bisa bersekolah dan juga nantinya bisa mengabdi pada negara ini, Bapak. Mungkin segitu. Baik, Mas Andri, Mm-mm. pastinya yang daftar LPDP itu sangat banyak ya dan punya keunikan masing-masing. Apa yang dapat meyakinkan kami agar dapat bisa membiayai sekolah atau studinya Mas Andri? Coba berikan alasan yang kuat kepada kami. Baik, Bapak. Eh, yang pertama adalah tentang yang saat ini saya sudah diamanahkan kepada saya menjadi seorang pegawai negeri sipil di Badan Pusat Statistik, di mana Badan Pusat Statistik ini adalah penyedia data strategis pembangunan. Nah, visi BPS terbaru adalah diharapkan semua pegawainya berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Nah, dengan saya mendapatkan ilmu dari MPKPUI tentang kebijakan publik yang bisa saya bawa pulang ke Kabupaten Manggarai, dari data-data itu yang BPS sudah hasilkan, saya kolaborasikan bersama Pemda agar bisa menentukan kebijakan yang baik. Oleh karena itu, saya mempunyai potensi untuk secara langsung memberikan insight data kepada pemerintah daerah untuk bisa mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Manggarai. Jadi, eh, satu hal yang menjadi pembeda saya adalah saya bisa berpotensi dan juga saya telah menuliskan rencana konkret kontribusi saya setelah pasca studi yang saya bisa bawa pulang di Kabupaten Manggarai begitu Bapak. Dan Nah, saya, baik, Pak. langkah konkret apa yang Anda maksud itu? Jadi saya akan coba lakukan inisiasi rekonsiliasi data begitu Bapak di internal BPS seprovinsi Nusa Tenggara Timur bersama kabupaten kota. Eh, jadi dalam rekonsiliasi itu kita membahas data Susenas, di mana ini adalah kegiatan penghasil angka kemiskinan. Nah, dari situ kita akan melihat secara makro perbandingan antar kabupaten kota mana nih yang sudah bagus angka kemiskinannya. Dan kita akan kupas secara data mikronya, baik dari aspek multidimensi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
di kabupaten yang sudah bagus apa sih aspek itu yang diterapkan, itu yang menjadi pembahasan dan diharapkan bisa diadopsi di kabupaten yang masih tinggi angka kemiskinannya. Kemudian langkah konkret berikutnya, berdasarkan rekon itu, saya coba komunikasikan kepada Pemda Kabupaten Manggarai dan harapannya bisa kita adopsi untuk bisa menjadi rumusan kebijakan untuk diterapkan dalam mengentasan kemiskinan gitu, Bapak. Oke, berarti saya kira tadi bentuk konkretnya hal-hal yang teknis ya, tetapi Siap. seperti masih dalam bentuk konsep rekonsiliasi dan ya saya belum mendapatkan sejujurnya bentuk konkretnya seperti apa. Karena pada tatanan itu ya kita ketika bicara konsep siapapun bisa begitu ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu jika kita bicara konsep. Harapan saya sebenarnya Anda bisa merealisasikan itu dengan mungkin bisa bekerja sama dengan eh, pemerintah terkait selain memang BPS juga mendukung data miskin dan sebagainya. Oke, barangkali ada yang masih ingin disampaikan, Mas Andri, silakan. Baik, Bapak. Saya berharap saya seorang yang dulu pernah dibiayai oleh pemerintah mulai dari studi, kemudian bekerja dan saat ini bisa mengajukan beasiswa LPDP. Untuk pengabdian kepada negeri adalah suatu keniscayaan, sehingga saya harus bisa membalas negara yang sudah berikan kepada saya. Dengan mendapatkan beasiswa LPDP, saya akan mendapatkan ilmu yang saya akan tempuh di MPKP UI, untuknya nanti bisa membawa kesejahteraan di wilayah tempat saya bekerja, Kabupaten Manggarai. Mungkin demikian dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andri atas sesi substansi atau wawancara ini. Eh, Barangkali dari Pak Hufron dan Pak Fadli ada tambahan lagi terkait pertanyaan? Nah, kalau Ustadz Cukup. Cukup ya. Oke, baik dari saya cukup. Eh, Silakan Mas Andri setelah ini meninggalkan Zoom dan silakan isi kuesioner yang ada di link LPDP ya. Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak, Ibu. Sehat selalu, sukses. Amin. Oke, selesai ya. Siap, Kakak. Ada yang ingin dikoreksi silakan, Bang Fadli, Kak Fadli silakan. Masukan-masukan walaupun sedikit nanti bisa di juga buat saldo closing statement. tadi sedikit closing statement. Baik, Kak. Siap. Saya siap menerima kritik dan masukannya untuk bisa lebih baik. Mungkin ini ya, saya minta closing statementnya lagi ya. Kayaknya proses. Silakan Kak Andri closing statementnya. Oh ya, baik-baik. Diulangi. Saya sebagai seseorang yang telah dibiayai oleh negara mulai dari studi pendidikan STIS, saat ini bekerja di instansi pemerintah dan mengajukan beasiswa LPDP, menjadi mengabdikan diri kepada negara adalah suatu keniscayaan, Bapak. Oleh karena itu, saya berharap LPDP menjadi jalan bagi saya untuk bisa mendapatkan ilmu dari kebijakan publik yang saya tuju MPKP UI, dan saya bisa bawa pulang kembali ke Kabupaten Manggarai untuk bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada di wilayah tempat saya bekerja ini. Demikian Bapak, terima kasih. ya kan itu. Iya ya. Mungkin kalau dari bagian saya sendiri untuk jawaban udah lumayan kena sih gitu. Untuk jawabannya udah lumayan kena. Hanya satu koreksi dari saya mungkin cara penyampaian. Pertama, cara penyampaiannya nggak tahu ya, kalau saya ngerasanya itu masih datar ya. Jadi penyampaian itu yang ngalir, ya memang bagus ngalir, cuman kayak saya belum ngerasa, belum dapat feel-nya ini gitu ya. Dengan jawaban-jawaban Pak Andri itu kayak saya udah sering nih denger jawaban kayak gini gitu. Hmm, Ini minta tolong. siap siap Kak. Ya, itu yang pertama dari saya. Mungkin eh, untuk jawaban gitu ya. Jawabannya isi ataupun apa yang disampaikan itu sesuai, memang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Hanya mungkin dari cara penyampaian apakah yang disampaikan sama Pak Andri itu sudah sesuai atau belum dengan yang diminta dari pewawancara.
Dalam hari ini kan tadi contohnya saya itu mintanya apa gitu. Jadi delivery dari Pak Andrinya apakah sampai ke saya atau belum. Nah, dari jawaban Pak Andri, isinya saya tangkep, tapi cara penyampaian ke saya tuh kalau saya sendiri yang rasanya masih, ya oke 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 gitu. Jadi belum belum kalau saya sendiri belum ngerasa yang wah ini jawabannya bagus nih. Jawabannya Menyentuh belum ngerasa menyentuh hati, excited gitu. Belum excited gitu ya. menyentuh hati. Mungkin bisa ditambah sedikit eh, sentuhan-sentuhan magis gitu ya dengan quote-quote Betul. magic sword atau apa gitu biar mungkin bikin orang tuh lebih tertarik lagi. Itu yang pertama Oke, oke. dari eh, yang kedua dengan jawaban umum tadi kan tentang keluarga, tentang intansi dan yang lain-lain. Ya syukur-syukur memang yang nanti jadi pewawancara itu memang sudah sebidangnya, sudah selevelnya. Kalau saya sendiri masih kurang kurang terlalu paham dengan intansi Pak Andri tadi ya. Jadi saya nggak terlalu mendalami ke situnya. Mungkin bisa dikasih pengertian-pengertian sedikit. Oh, ini badan ini tuh bergerak di bidang apa, yang konsentrasinya di mana, dan dia berperan pentingnya itu di mana. Sehingga eh, studi yang nanti Pak Andri mau ambil itu memang bukan buat Pak Andri sendiri, tapi memang ini nanti bakal imbasnya itu ke masyarakat secara umum, secara luas, semuanya dapat seperti itu. Siap-siap Kak, sudah poinnya saya Ya, dapatkan. nah, mungkin itu dulu dari saya. Nanti bisa ditambahkan sama yang lain dulu. Baik, semoga lancar ya Pak Andri waktu substansi. Siap Kak Ufran. Kalau dari saya, pasti tadi ya perihal ya studi S1-nya pasti nanti di nah, karena ini cukup menarik ya karena 2 kali 1 berarti kan cukup menarik Hmm. itu. Bisa jadi berpotensi itu akan ditanyakan lebih dalam lagi karena tadi kan memang saya sendiri pernah bertanyanya belum terlalu dalam gitu. Terus kayak tadi perihal eh, wawasan kampus ya. Kalau bisa tadi benar sudah perihal jawaban tadi ya sudah benar ataupun sudah sesuai tapi perlu ada yang ditambahkan lagi. Tadi kan saya tanya apa yang Anda ketahui tentang UI ya. Kalau bisa jawabnya dari umum dulu nanti langsung ke spesifik. Ya, kelebihan dari Oh, UI dulu kemudian kelebihan dari oke, prodi oke, yang oke. akan Anda masuk studi itu. Siap, siap Kak. Satu lagi tadi juga menambahkan dari Kak Fadli di hal jawaban yang disampaikan. Memang sudah ngalir itu sudah bagus. Ya, eh, udah ngalir lah bahasanya, udah ngalir. Kita nangkep, cuma harus ada itu loh, magis yang bisa menggugah perasaan ataupun daya emosional dari pewawancara. Itu lebih penting itu sebenarnya. Itu nanti bisa dikotak-atik lagi ataupun bisa distrategikan lagi. Apa lagi ya? Itu dari saya cukup. Terima kasih. Oke, Satu lagi, belum, satu lagi. Dikit. Bentar. Tadi, perihal penelitian juga ya. Penelitian juga nanti dijelaskan prospek dari penelitian Anda untuk kontribusi ke depan itu bagaimana. Ini kan memang saya tanyakan, ada gak keterkaitan gitu kan. Kalau memang tidak ada, bagaimana caranya dari penelitian Anda itu nanti prospeknya lebih bermanfaat untuk ya lebih bisa digunakan untuk kontribusi pada Indonesia ataupun kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Itu lebih konkret lagi. Lebih sangat menarik lagi itu. Mungkin itu saja cukup. Terima kasih. oke, terima kasih Kakak Mentor, Kak Fadli, Kak Aufron. Eh, karena ini kali kedua ya, Kak Andri mock up Ya, dengan saya tadi siap. cukup menangkap beberapa perubahan ya ketimbang mock up yang sebelumnya. Di antaranya tadi untuk jawaban sudah mulai tertata rapih dan sepertinya konsepnya juga sudah matang. Cuma saya juga setuju dengan kedua mentor bahwa karena pelaksanaannya di jam 4 sore, Kak Andri,
ini perlu juga kita wanti-wanti sebagai peserta ya. Karena di jam-jam rawan itu biasanya emosionalnya interviewer juga cukup challenging ya. Karena mungkin sudah karena faktor capek, faktor banyak menemukan interview peserta-peserta sebelumnya juga mungkin ya tidak bisa kita tebak gitu ya. Syukur-syukur kalau baik sehingga moodnya juga baik gitu. Karena tadi jawabannya cukup deskriptif dan panjang, mungkin lagi-lagi nanti bisa diperkuat dengan poin per poin ya. Poin yang disampaikan lebih dipertebal sehingga deskriptifnya itu sifatnya hanya melengkapi atau menjelaskan dari poin apa yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanyaan jawaban-jawaban yang tadi sifatnya personal yang terkait keluarga misalnya ya, atau bagaimana kelekatan Anda dengan keluarga dan seterusnya. Sebenarnya memang tidak ada jawaban yang pasti antara benar atau salah. Lagi-lagi dalam pertanyaan psikologi itu tidak ada istilah salah atau benar. Tapi bagaimana Kak Andri bisa memberikan, kalau tadi Kak Mentor bilang magis ya, kata-kata luar biasanya gitu. Kalau saya lebih mengharapkan ada ungkapan-ungkapan emosional gitu yang menarik sehingga itu menjadi sebuah atensi dari para interviewer. Nah, misalnya tadi Kak Andri kan menjelaskan tentang bagaimana ketika saya tanya hubungan atau kelekatan emosi dengan kakek misalnya, itu bisa digali lebih dalam lagi tuh. Tidak mendramatisir, tetapi nilai-nilai yang diajarkan oleh kakek kepada Kak Andre itu tersampaikan di situ. Sehingga ada poin-poin menarik yang kemudian itu jadi karakter dari Kak Andre sendiri begitu. Itu terkait pertanyaan psikologis. Lalu yang terakhir closing statement. Closing statement tadi saya jujur belum terpuaskan karena closing statementnya sangat-sangat umum ya Kak. Kalau tidak salah mungkin di mock-up yang pertama sempat saya bilang setidaknya dalam closing statement itu kita menyampaikan 3 poin ya. Pertama, memvalidasi. Jadi kan closing statement itu tidak selalunya interviewer mengucapkan silakan closing statement gitu. Tidak selalu melulunya begitu. Kayak tadi misalnya saya bilang ada yang ingin disampaikan lagi gitu. Itu kan biasanya tanda-tanda mau diakhiri sesi wawancaranya. Maka ketika menemukan sebuah pertanyaan yang arahnya itu adalah konklusi di akhir, ingat closing statement itu sebenarnya isinya adalah bentuk refleksi kita atau bentuk di mana kita meyakinkan para interviewer agar kita kemudian diterima sebagai award di LPDP. Maka setidak-tidaknya 3 poin yang harus saya sampaikan. Pertama, validasi dulu apa-apa yang disampaikan oleh interviewer ya, baik itu masukan, arahan, dengan misal contoh kalimatnya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan atas masukan, saran, dan tambahan terkait materi yang telah saya cantumkan dalam CV, baik itu di penulisan esai maupun juga masukan-masukan terhadap rencana penelitian saya. Lalu setelah itu baru kita memberikan alasan kuat kenapa kita harus lanjut studi. Nah, biasanya itu bisa dilatar belakangi oleh yang pertama hasil riset ya. Yang kedua latar belakang Mas Andri saat ini. Yang ketiga wujud kontribusi ke depannya apa. Nah, minimal 3 poin itu yang diramu sama Mas Andri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi poinnya harus tersampaikan di situ. Nah, titik tekannya tuh di situ sebenarnya closing statement. Sehingga mungkin kan sudah berlanjut hampir 1 jam ya proses wawancaranya. Sehingga bentuk refleksi akhirnya itu di situ. Nah, jadi kalau bisa diperkuat lagi. Baru yang terakhir adalah ungkapan terima kasih begitu ya kepada interviewer, dan jangan lupa juga kalau bisa doakan ya setelah mengucapkan terima kasih kepada interviewer, Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Ibu dan LPDP telah memberikan kesempatan kepada saya dan telah mau mendengarkan terkait
rencana kontribusi dan beberapa rencana riset saya di kemudian hari. Harapan besar saya bisa diberikan kesempatan sehingga hal-hal yang tadi telah saya rencanakan dalam bentuk kontribusi bisa diaplikasikan dengan maksimal gitu. Jadi yang terakhir gitu ya, yang terakhir saya ucapkan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Gitu. Ya, 3 poin itu setidaknya tersampaikan ketika closing statement gitu. Secara teknis tadi sudah bagus, Kak Andre ya, mulai dari eye contact-nya juga sudah bagus, walaupun sesekali tadi eye contact-nya tidak terfokus, entah mungkin lagi mencoba menjawab apa, mikirin jawabannya, atau mungkin memang Ya. sedang mencoba mengalihkan gitu ya untuk nyari ide atau apa terkait jawabannya. Jadi sebisa mungkin ketika menjawab pertanyaan dari interviewer, kita usahakan untuk tetap kontaknya dijaga, tetap arahkan pandangan kita kepada kamera. Kalau saat sesi mendengarkan pertanyaan, itu boleh kita selingi dengan menoleh gitu ya, atau melirik kemanapun. Nah, untuk suara, aku nggak tahu apakah dibolehkan pakai earphone ya, karena memang ketentuan di bukletnya itu menggunakan earphone atau headset itu boleh asal dengan ketentuan gitu ya, dan dia harus memang yang berkabel, jadi nggak boleh yang Bluetooth gitu. Nah, nanti kalau memang Mas Andri mau pakai begini di hari H, pastikan dulu mendapatkan izin dan arahan ya dari interviewernya. Kalau memang mereka tidak mempermasalahkan, ya nggak apa-apa pakai begini juga boleh-boleh aja gitu. Oke, itu Ya, saja dari aku Kak. Terima kasih banyak. baik kakak bertiga mentor, Kak Fadli, Kak Hufron, Kak Ahmad Rizi ya. Terima kasih banget ini udah berikan saya feedback. Bolehkah nanti saya ada respon dari tanggapan saya, Kak? Oke, gimana Kakak aman ya? Aman ya? Aman, aman, aman. Oke, Aman, nggak aman. apa-apa. Ya. Batu langsung aja ke Andre. Oke, oke. Kak, Hmm. saya masih agak bingung-bingung deh. Saya merasa memang ketika tadi saya simulasi, saya tuh bisa mengatasi kegrogian saya, masih bisa. Jadi saya dalam posisi tekanan yang oke stabil lah gitu. Jadi saya tidak ada grogi, saya bisa mulai mengatasinya. Cuman ketika saya sudah menyampaikan jawaban, itu saya mulai terpikirkan jawaban saya bisa dimengerti nggak ya? Kok kayak terlalu muter-muter ini atau gimana? Saya merasakan itu Kak. Nah, memang tadi Kak sampaikan dibuat poin-poin dan juga deskriptif yang mendukung. Itu coba akan saya terapkan. Cuman yang masih saya bingung, yang menyentuh hati ini nih, apa namanya? Hmm. Magic Squad Word gimana nih? Ya, Itu 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 contohin Kak Fadli, contohin. nah Contohin. apa Ya, begini. kita takutnya takutnya kelebayan gitu loh, Pak. Enggak. Ya, ya, ya. Hmm, Jadi itu begini, Pak ya ya Muhammad Andriansyah ya. ya Eh, ya. biasanya kan jawaban-jawaban ini kan udah latihan keberapa ini? Ini mungkin ke-10 kayaknya sih, Kak. Wow, udah luar biasa, ini udah berkali-kali. Iya iya iya. Ya, ketahuan dari jawabannya, Kak. Jadi memang apa yang kita tanyakan tadi, jawabannya itu udah, oh ini orang udah persiapan nih jawaban ini nih. Kayak Heeh, udah sering nih kalau ditanya ini jawabannya ini, tanya ini jawabannya ini gitu. heeh. Eh, memang itu nggak bukan hal yang bermasalah, enggak itu bagus memang. Karena kita emang mempersiapkan. Nah, cuman eh pewawancara ini kan bukan orang yang baru pertama mewawancarai juga. Jadi mereka juga biasanya udah sering, apalagi yang dari pagi nanti ketemu sama Kak Muhammad Andriansyah, udah orang keberapa mungkin ya di hari itu, ataupun tanggalnya juga udah tanggal mundur. Nah, biasanya itu mereka udah sering gitu dari pagi ketemunya orang tanya kayak gini jawabnya kayak gitu, kayak gini jawabnya kayak gini. Nah, itu biasanya pengalaman-pengalaman kalau udah dapatnya jadwal di akhir-akhir terus jam-jam terakhir, itu nggak tahu itu apakah dia ngerasa wawancara itu ngerasa bosan atau capek. Biasanya lebih cepat wawancara Hmm, itu, bisa cepat, bisa setengah jam doang selesai gitu kalau udah di hmm, sore-sore udah mau akhir itu. Nggak tahu ya, mungkin wawancara juga capek juga gitu ya. Tapi hmm, yang namanya manusia itu kan biasanya menilai, dia masih ada jawaban yang subjektif tergantung siapa yang ngomong gitu ya. hmm, Eh, nah, oke, kalau jawabannya memang nggak salah, cuman
yang saya maksud dengan magic word itu bukan bukan lebay atau apa, tapi seperti ini. Jadi menceritakan suatu hal itu dikaitkan dengan kehidupan pribadi ataupun yang hubungannya dengan emosi, emosi kita yang tadi Pak Ahmad Berisi sampaikan, emosi sehingga orang itu merasa tersentuh dengan ungkapan-ungkapan itu. Contoh begini, eh, pertanyaan tentang misalkan keluarga ditanya misalkan, kenapa harus S2 gitu ya? Itu kan Hmm, pertanyaan yang umum ya, kayak sering dengar pertanyaan gitu ya. Kenapa saya harus S2? Terus hmm, kenapa harus LPDP? Sering juga dengar hmm, yang seperti itu. Jawabannya apa tadi? Benar itu jawabannya. Kenapa harus S2? Karena saya merasa dengan S2 hmm, ini nanti bisa menambah ilmu saya sehingga yang hmm, sekarang saya sedang kerjakan seperti ini bisa menjadi lebih bermanfaat, bisa menjadi ini, bisa hmm, menjadi itu. Nah, itu oke gitu. Itu jawaban sudah oke. Cuman yang yang pewawancara takutkan ya, kayak saya misalkan jadi pewawancara kayak gini. Oke, itu jawaban. Iya, iya. Itu jawaban yang udah sering kita dengar seperti itu gitu dalam hati mereka gitu ya. hmm. Ah, mungkin bisa dipersempit lagi, dikecilkan lagi jawabannya, nggak usah lebar-lebar, nggak usah panjang-panjang. Tapi ada sangkutkan dengan diri kita, kehidupan pribadi kita, ataupun yang lain. Misalkan begini, oke, kenapa harus LPDP? Saya merasa dengan adanya LPDP ini tadi sesuai dengan integritas atau saya udah sesuai dengan nilai-nilai LPDP begini 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 yang LPDP itu begini begini. Oke. Nah, tinggal ditambahkan dengan eh, katanya sudah sesuai dengan nilai LPDP itu yang seperti apa. Misalkan nilai integritas, integritas Bapak itu yang seperti apa yang sudah Bapak laksanakan. Oh, saya berintegritas dengan profesionalisme yang saya kerjakan sekarang. Saya bekerja di bidang ini. Bapak tadi di bidang ini ya, statistik begitu ya. Ya, Nah, saya profesional dalam pekerjaan ini. Seperti halnya LPDP, LPDP memiliki nilai integritas. Saya juga berusaha selalu integritas dalam pekerjaan saya. Nah, kemudian nilai kedua, misalkan apa? Nilai-nilai LPDP ada berapa, Pak ada 5. Andri? Nah, satu, Integritas, dua, profesional, tiga, sinergi, empat, pelayanan, lima. kesempurnaan. Nah, ya seperti itu. Mungkin bisa ditertajam hal-hal yang seperti itu berkaitan dengan Oke, emosinya, oke, 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 oke. berkaitan dengan uh, jadi jawabannya nggak terkesan oh sama dengan yang lain. Oke, Kak, nanti saya coba rumuskan bagaimana merangkai kata-kata supaya bisa unik daripada yang lain, Nah, menyentuh betul sekali interviewer. kata-kata yang Oke, unik. oke. Khawatir bosen aja kalau udah Hmm. sore itu tantangan kita seperti itu. Oh iya benar ya. Ngajak Iya. mereka itu mood dengan kita itu bagaimana gitu. Jadi Hmm. eye contact tetap main, terus juga eh, mimik ekspresi kita ya dalam menjawab itu seperti orang yang marketing. Kita lagi jualan nih, marketing gimana biar Hmm. orang tuh tertarik dengan kita terus gitu. Terus Sedikit perhatikan menambahkan, ya. Oke, boleh boleh. memang pernah ada pengalaman teman-teman itu di akhir sesi, pokoknya sesi sore lah seperti itu. Kadang kadang dari pewawancara tuh nggertak kita. Misal pertanyaan kenapa S2? Karena ingin belajar lebih itu kan modelnya gitu. Hmm. Udah biasa. Kadang gertaknya seperti itu Oh begitu karena ya. si pewawancara tuh emang udah biasa gitu Oke, dengan oke, jawaban oke, oke. seperti itu. Cari jawaban lain kadang begitu kadang. Hmm. Menggertak gitu karena emang sudah capek pewawancara tuh udah sesi sore itu karena dari pagi sampai sore kan beberapa orang sudah mereka wawancarai gitu. Siap, siap, Kak. Oke, Kakak. Yang tantangan terberatnya bagi saya sekarang nih bagaimana bisa tetap membuat mood interviewer nantinya di jam sore tetap baik gitu ya moodnya. Betul. Agak bingung tuh. Mungkin sambil sering ini aja, Kak. Ah, Sambil sambil sering lihat ya, sering lihat. mm-mm, Misalkan yang lagi nanya nih, Pak Ahmad Berisi lagi nanya ke kita nih. Ya mm-mm. kita sambil lihat Bang Ahmad Berisi itu tangkapan dia ke apa yang kita jawab itu bagaimana. Oh, sekiranya dia tertarik kan kita bisa lihat dari mimik mukanya. Oh, ini orang tertarik nih. Lanjutin. Tapi kalau dia udah ngerasa oke, ini orang udah nggak mood nih. Nah, kita Aduh. mending stop jawaban kita gitu. Oke, kayaknya Oh, cukup nih. bener Gitu. Kak. Thank you banget nih Kak Nur Fadli.
Karena saya kan ketika memberikan jawaban, fokusnya ke kamera aja dia. Dan aku akuin sih Kak Andre progresnya sangat luar biasa. Mungkin karena keuletan dan rajin ya, jadi Iya, banyak sekali perkembangan baiknya gitu. Mungkin yang ingin saya kuatkan di apa namanya terkait waktu, karena memang di jam 4 sore ya, atau mm, bahkan di sana jam 5. mm, Pokoknya Kak Andri nggak usah mengkhawatirkan masalah itu, mm, anggap itu sebuah challengingnya. ya, Jadi tidak usah merasa berkecil hati karena ada di jam terakhir sesi mm, substansi. Peluangnya sama, sama-sama punya peluang besar untuk lolos. Begitupun juga sebaliknya. Maka dari itu poinnya tadi yang disampaikan oleh Kak Fadil dan Kak Hufron, berikan sesuatu yang berbeda daripada peserta-peserta yang lain. Sehingga karena perbedaan dan keoriginalitasan Kak Andri itu jadi nilai plus dan itu jadi sesuatu yang baik bagi interviewer. Dan ya harapan kami one shoot untuk Kak Andri dan amin. bisa semakin luas memberikan kemanfaatan untuk teman-teman yang lain.